Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang fungsi dan prosedur yang ada di Java. Pada kesempatan kali ini, kami akan menggunakan software yaitu Android Studio. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang apa itu fungsi, apa itu prosedur, yang nanti akan kita terapkan langsung di aplikasinya. Untuk penjelasan fungsi, pertama akan saya dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yosi Triwahyuni. Dipersilakan untuk menjelaskan tentang fungsi dua. Baik, terima kasih untuk Yuda. Oke, pertama kita kenalan dulu dengan pengertian dari prosedur dan fungsi. Setelah itu dilanjutkan dengan contoh programnya. Pengertian prosedur adalah sebutan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Dan untuk fungsi adalah sebutan untuk fungsi yang mengembalikan nilai. Dan untuk metode adalah fungsi yang berada di dalam kelas. Sebutan ini biasanya digunakan dalam OOP atau yang disebut juga Object Oriented Programming. Untuk contoh programnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Ahmad Andi. Oke, untuk yang pertama ini contoh program dari prosedur. Di mana sini kita sudah punya kelas, yaitu nama kelasnya fungsi, lalu kita buat lagi public static void dengan nama prosedur. Di dalamnya ada integer A dan integer B. Lalu kita buka kurung kerawal, dan di dalam fungsi ini ada integer C, yang dimana integer C itu A dikurangin B. Titik koma, lalu di print sistem di dalam fungsinya. Dalam fungsi di bawah C-nya itu kita print variabel C-nya. Oke. Lalu kita buat fungsi main-nya. Public static void main string kurung siku argumen. String kurung siku args. Buka kurung kerawal lagi, kita panggil fungsinya. Nama fungsinya kan prosedur. Lalu nilai dari variabel A ini misalnya 7, variabel B-nya 3. Nah, coba kita compile dan run. Nah, di sini udah keluar hasilnya 4. Nah, kenapa prosedur ini disebut dengan fungsi yang tidak mengembalikan nilai? Karena dari strukturnya di sini sudah terlihat fungsi di main ini dia cuma memanggil fungsi yang ada nilai variabelnya, lalu di dalam fungsi prosedur dia sudah di print. Jadi dia cuma menampilkan apa yang sudah ada di dalam fungsi prosedur yang sudah di print. Jadi bukan memanggil nilai dari variabel C-nya, seperti itu. Makanya fungsi ini prosedur ini disebut fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Dan di dalam fungsi ini juga tidak ada return-nya, seperti itu kira-kira. Lalu untuk selanjutnya untuk fungsi akan dijelaskan oleh Rian. Oke, Andi, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi dan bagaimana cara kerjanya. Sebenarnya cara kerjanya cukup mirip dengan prosedur, yang membedakan hanyalah dari sisi return-nya saja. Oke, misalkan di sini saya punya fungsi C sama dengan A kurang B. Nah, kemudian di sini kan
tadinya kita mengeprint, tapi karena ini fungsi pengembalian nilai, maka di sini akan kita kembalikan apa yang kita kembalikan, yaitu yang kita kembalikan adalah fungsi C. Jadi di mana nanti saat fungsi ini dijalankan, maka setelah selesai fungsi dijalankan, dia akan mengembalikan nilai C ini ke fungsi ini. Jadi nanti fungsi ini bernilai C, seperti itu. Oke, pertama kita panggil dulu sini sistem out hasilnya itu sama, kemudian kita panggil nama fungsinya yaitu prosedur. Kita masukkan nilainya yaitu 7 dan 4. Oke, sebentar. Oke, di sini pertama kita hapus dulu publicnya. Kemudian void-nya kita ubah menjadi fungsi integer. Oke. Coba kita run. Setelah dikompil kita run. Nah, kita spasi dulu. Nah, hasilnya 3. Kenapa bisa seperti ini? Penjelasannya seperti ini. Sebenarnya penjelasannya sama seperti penjelasannya Andi, yang membedakan hanyalah di sini nilai C yang sudah kita proses akan dikembalikan ke fungsi itu sendiri. Jadi jika tadi Andi itu langsung mengeprint misalkan tadi Andi langsung mengeprint seperti ini, itu nilai C-nya tidak balik ke fungsinya, jadi nanti fungsinya kosong. Nah, sedangkan untuk return ini nilai C-nya dikirim ke fungsi, kemudian nanti fungsi itu berisi nilai dari C. Maka di sini saat kita panggil fungsi yang sudah kita buat dengan nilai-nilai yang sudah kita input, maka akan memproses di mana A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan 4. Kemudian akan menghasilkan C, di mana C itu akan dikirim ke fungsi ini. Jadi nanti fungsi ini bernilai C, seperti itu. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari fungsi dan prosedur. Akan saya kembalikan ke Yuda. Silakan Yuda. Ya, oke. Terima kasih rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan. Saya sedikit mengulang dari tadi perkataan dan penjelasan dari rekan-rekan saya. Jadi yang sekarang kita bahas adalah tentang fungsi dan prosedur. Kalau di bahasa pemrograman lain, contohnya di C++, itu contohnya adalah fungsi void dengan fungsi non-void, di mana fungsi void merupakan fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau seperti prosedur tadi. Nah, kalau untuk fungsi non-void itu fungsi yang mengembalikan nilai, di mana fungsi yang mengembalikan nilai itu yang ditarik adalah nilai suatu variabel yang terdapat dalam fungsi tersebut. Namun ketika fungsi itu fungsi void, artinya dia menjalankan fungsi itu keseluruhan. Apa yang ada di dalam fungsi itu dijalankan dalam program main. Lalu penjelasannya tadi sudah jelas, di mana kita membuat sebuah fungsi penjumlahan dan pengurangan. Jadi fungsinya itu bisa macam-macam, isinya bisa fungsi tentang mengajar sesuatu atau sistem seperti kalkulator seperti ini. Jadi masih banyak contoh lain, ini hanya contoh sederhana. Mungkin untuk pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.